Episode 1421-1425. Bab 1421, Hutan Mulberry. Hutan Mulberry, babi hutan Fengqi. Zuan berpikir dalam hati, hutan mulberry ini lebih baik tidak menjadi penipuan seperti air lemah. Yayu menjelaskan, alasan mengapa hutan ini disebut hutan mulberry adalah karena di bagian tengahnya terdapat pohon mulberry yang sangat besar. Seluruh hutan terbentuk dari cabang-cabangnya. Semua orang yang mendengar ini terkejut. Seluruh hutan ini sebenarnya hanya satu pohon. Seberapa besarkah pohon ini? Ketika mendapat jawaban pasti, Zuan bertanya, apakah pohon itu mempunyai kesadarannya sendiri? Jangan bilang kalau itu setan pohon atau semacamnya. Menurutku, itu bukan jenis pohon iblis yang kau maksud. Namun, pohon mulberry itu cukup istimewa, jadi tidak mungkin pohon itu menghasilkan sedikit kesadaran yang samar, kata Yayu sebagai analogi, itu seperti air lemah. Orang luar mungkin melihatnya hanya sebagai makhluk mati, tetapi aku tahu bahwa pohon itu sebenarnya punya kemauan. Itulah kenapa aku bisa dekat dengannya. Zuan berpikir dalam hati, jika air lemah itu akhirnya mengembangkan kesadaran, maka itu akan menggelikan. Babi hutan Fengqi awalnya adalah babi hutan. Bulunya setajam jarum baja dan memiliki kekuatan yang luar biasa. Kalian semua harus berhati-hati, tegasnya. Babi hutan, Zuan menjadi sedikit linglung. Tiba-tiba dia merasa bahwa cerita rakyat dan legenda dari berbagai peradaban semuanya memiliki beberapa kesamaan. Baik di timur maupun barat, ada legenda tentang banjir besar. Sementara itu, legenda di timur memiliki babi hutan Fengqi, sedangkan dalam mitologi Yunani, ada Hercules. Dari 12 misi mustahil yang harus diselesaikannya, salah satunya adalah membunuh babi hutan juga. Apakah ini benar-benar kebetulan, atau ada hal lain? Dapatkan versi terbaru di ovel.com. Lalu apakah babi hutan Fengqi punya kelemahan? Tanya Yun Jianyu dengan nada menyelidik. Mereka benar-benar menderita karena Yayu. Pada akhirnya, mereka hanya mampu menyelesaikan situasi itu karena suatu kebetulan. Dia benar-benar tidak ingin mengalami hal serupa lagi. Wilayah kita tidak bersinggungan, dan tidak pernah ada konflik. Saya tidak tahu kelemahannya. Saya khawatir saya tidak dapat membantu kalian semua di bidang ini, kata Yayu tanpa nada meminta maaf. Begitulah, kelompok mereka merasa kecewa ketika Yayu tiba-tiba berkata, benar, tampaknya ini cukup menyimpang. Aku ingin tahu apakah ini bisa dianggap sebagai kelemahan. Kelompok mereka berpikir, kelemahan macam apa itu? Bukankah Zuan juga cukup mesum? Lebih jauh lagi, kemana mereka akan pergi untuk menemukan babi betina saat ini? Juga, kudengar ia sering melamun dan menatap kosong pada bulan di malam hari. Ada rumor bahwa ia menyerap saripati bulan untuk transformasi, tetapi menurutku tidak. Namun, saya juga tidak tahu apa yang dilakukannya, kata Yayu. Aku tidak tahu apakah ini bisa membantumu atau tidak. Iklan oleh Pub Future, ini sangat berguna, terima kasih. Semua orang segera mengucapkan terima kasih. Itu lebih jelas daripada tidak tahu apa-apa tentang monster itu. Ekspresi Zuan yang aneh. Seekor babi hutan mesum memasuki keadaan linglung di bawah bulan. Itu bukan Zu Baji, satu, kan? Tidak ada gelombang mengerikan yang muncul di bawah pimpinan Yayu. Selain itu, lebar perairan lemah juga kembali normal. Mereka dengan cepat menyeberangi perairan lemah. Mereka mengucapkan terima kasih kepada Yayu lagi, tetapi Yayu berkata, tidak, seharusnya aku yang berterima kasih kepada kalian semua. Berkat kalian semua, aku bisa terbebas sepenuhnya. Saat dia mengatakan ini, sosok Yayu mulai tidak jelas. Dia perlahan kembali ke penampilan aslinya. Namun, saat melihat tubuh pihak lain berubah menjadi transparan, seolah-olah menjadi setengah nyata dan setengah ilusi, Zuan terkejut. Mungkin kamu, Yayu tersenyum dan berkata, benar. Kemampuan pemurnianmu sebelumnya sangat hebat. Aku hanya mampu menahannya karena ada kebencian yang tak henti-hentinya dalam diriku. Sekarang setelah kebencian itu menghilang, tentu saja aku akan menghilang. Zuan merasa sedikit sedih. Maafkan aku karena telah menyakitimu. Yayu memotong ucapannya. Tidak ada yang perlu dikhawatirkan. Ini adalah rilis, bentuk transendensi, sesuatu yang membahagiakan keyakinan. Aku sudah hidup sebagai monster. Terima kasih. Suaranya semakin melemah. Tubuhnya juga berubah menjadi titik-titik cahaya, yang akhirnya menghilang. Semua orang terdiam saat melihat ini.
Jelas ini adalah musuh yang ingin mereka bunuh beberapa saat yang lalu, namun sekarang, mereka malah merasakan kesedihan yang aneh. Baru setelah beberapa waktu berlalu, mereka menenangkan diri dan melanjutkan perjalanannya. Tak lama kemudian, hutan yang hijau dan rimbun muncul di hadapan mereka. Tepat di tengahnya berdiri sebuah pohon yang menjulang ke langit. Cabang-cabangnya penuh dengan dedaunan yang menggantung di atas segalanya seperti kanopi. Ini mungkin hutan mulberry yang Yayu bicarakan. Yu Yanluo berkata sambil mendesah, pohon di tengah itu memang besar. Yan Suehen juga tampak terkejut. Sepertinya pohon ini adalah hasil dari penyatuan esensi dunia. Menurut apa yang dikatakan Yayu, hutan mulberry ini sudah ada sejak lama. Setelah sekian lama, seharusnya sudah mengembangkan kesadarannya sendiri. Makhluk non-manusia tidak diperbolehkan mengembangkan kesadaran pasca peradaban. Zuan tiba-tiba teringat sebuah pepatah berani. 2. Apa? Gadis ketiga itu menatapnya dengan bingung. Iklan oleh Pub Future. Wajah memerah. Dia menjelaskan, kemungkinan besar karena hukum di dunia ini kurang, jadi itulah mengapa dia tidak bisa mencapai pencerahan seperti itu. Kelihatannya begitu. Gadis-gadis itu setuju dengan penilaian ini. Ketika mereka memasuki hutan mulberry, semua orang menjaga kewaspadaan 120%. Dahan-dahan pohon benar-benar ada di mana-mana, sehingga sulit untuk melihat apapun yang jauh. Berjalan di dalam terasa seperti mereka sedang melewati labirin. Siapa yang tahu di mana babi hutan Fengqi itu bersembunyi? Jika dia mengganggu mereka, maka mereka akan mendapat masalah. Namun hal yang menyenangkan adalah karena pohon mulberry di tengahnya begitu besar, pohon itu berfungsi sebagai penanda sehingga mereka tidak tersesat. Menurutmu bagaimana cara kita mencari babi hutan Fengqi itu? Haruskah kita memasang perangkap di hutan? Atau apa yang disukai babi hutan? Usul Yan Suehen. Yun Jianyu menggelengkan kepalanya. Babi hutan Fengqi adalah monster yang tidak kalah dengan Yayu. Kecerdasan pasti setara dengan manusia. Apa yang benar-benar kau kira dia babi biasa? Pipi Yan Suehen membeku. Kali ini dia tidak membantahnya. Tiba-tiba, ekspresi Zuan menjadi serius. Kita mungkin tidak perlu menemukannya. Itu akan datang kepada kita. Ketika mereka berjalan ke arah seberang, gadis ketiga itu menyadari bahwa pohon-pohon di kejauhan mulai bergetar hebat. Terdengar suara omelan-omelan patah. Kemudian, tiba-tiba seekor monster besar menyerbu keluar, mengeluarkan suara gemuruh yang mirip dengan teriakan naga. Daun-daun di sekitarnya mulai berdesir. Zuan teringat kembali bagaimana dalam film-film di dunia dulu, efek suara 18 tapak naga penakluk dibuat persis dari babi. Dia tidak menyangka bahwa setelah kekuatan babi hutan meningkat, populasinya benar-benar mirip dengan populasi naga. Monster besar di depan matanya itu seperti gunung kecil. Semuanya berwarna coklat tua dan berkilau. Dua taringnya seperti dua bilah melengkung, berkilau ganas. Keempat kakinya seperti batu aluminium, menusuk lubang di tanah saat bergerak. Bulu di sekujur tubuhnya padat seperti jarum. Tidak perlu tahu apa-apa, mereka tahu bahwa mereka telah menemukan tujuan mereka, babi hutan Fengqi. Sifat babi hutan Fengqi jelas mudah diingat. Ketika merasa mereka memasuki wilayahnya, ia menjadi marah, uap keluar dari mulutnya karena marah. Kakinya terus menggali tanah seolah-olah akan menyerangnya kapan saja. Namun, ketika melihat penampilan cantik wanita ketiga itu, ia tiba-tiba tercengang. Saat menatap wanita ketiga itu, senyum lebar muncul di wajahnya. Kemudian, air liur kental menetes keluar dari mulut. Dulu Zuan tidak begitu mengerti dengan hinaan, saudara babi, tetapi sekarang setelah dia melihatnya sendiri, dia hanya bisa merasa kagum pada pencipta kalimat ini. Namun, gadis ketiga itu tidak dapat menahannya lagi. Mereka merasa sangat tidak nyaman dan jijik. Yun Jianyu tercengang, lalu segera mengeluarkan cincin bulan sabitnya. Cincin itu terbang membentuk lengkungan yang indah, menebas babi hutan Fengqi itu. Dia berasal dari sekte iblis, sifatnya memang galak sejak awal. Sekarang setelah dia merasa jijik seperti ini, dia tidak bisa menahan diri sama sekali. Dia bermaksud memegal kepala babi itu sekarang juga. Saat dia dalam kondisi terkuatnya, Crescent Ring bahkan dapat meratakan puncak gunung kecil, terutama dagingnya. Bulan sabit melengkung itu hendak mengenai kepala babi hutan Fengqi ketika monster itu menggerakkan kepalanya dengan ganas. Taringnya memukul cincin bulan sabitnya. Terdengar suara keras. Kemudian, cincin bulan sabit itu hancur berkeping-keping. Bahkan tidak ada satupun bekas yang tertinggal pada gading tebal itu.
Kekuatan besar yang datang dari cincin bulan sabit adalah sesuatu yang bahkan Yun Jianyu hampir tidak dapat kendalikan. Dia segera bertanya, hati-hati. Babi hutan Fengqi marah karena diserang. Ia pun menyerang. Baik bahasa Cina maupun Jepang memiliki frasa, serbuan babi hutan. Frasa ini menggambarkan serangan dahsyat dari tentara. Frasa ini berbicara tentang babi hutan biasa. Saat ini, mereka sedang menghadapi monster yang lebih mirip gunung kecil. Ketika monster itu berlari ke arah mereka, monster itu mengguncang bumi. Mereka bahkan merasa agak sulit untuk berdiri diam. Bab 1422, Rayuan. Untungnya, tidak ada satupun dari mereka yang merupakan petarung yang tidak berpengalaman. Mereka dengan cepat menghindar menggunakan keterampilan gerakan masing-masing. Mereka bahkan tidak perlu memberi isyarat satu sama lain, dan mereka langsung melakukan serangan balik pada saat yang sama. Yu Yanluo tidak menggunakan lukisan dunia miliknya. Babi hutan itu terlalu kuat, dengan dilatihnya saat ini, lukisan itu tidak akan mampu menjebaknya. Sebaliknya, dia mendukung yang lain dengan rune sambil menggunakan mata medusa miliknya. Lapisan cahaya kuning tanah mengumumkan permukaan tubuh babi hutan Fengqi, namun sebenarnya tidak terlalu terpengaruh oleh kemampuan membatu. Yu Yanluo segera bertanya yang lain, hati-hati. Itu adalah elemen tanah. Pertahanannya sangat kuat. Biasanya, bahkan jika seseorang memiliki elemen tanah dan memiliki sedikit perlawanan terhadap mata medusa, itu tidak akan mampu meniadakan efeknya sampai sejauh itu. Namun, campuran minyak kental dan tanah yang menutupi permukaan tubuh babi hutan Fengqi menghalangi mata medusa sampai tingkat tertentu. Zuan langsung berlari ke sisi babi hutan Fengqi dengan kecepatan kilat, menusukkan kedua pedangnya langsung ke tubuhnya. Namun, matanya segera menyipit. Bahkan dua senjata kelas surga, pedang Yin Yang, nyatanya tidak mampu menembusnya bahkan dengan dukungan kekuatan Fire Phoenix dan Blue Molar. Ujung pedangnya terasa seolah-olah telah menusuk gunung yang keras. Pedang itu tertekuk di bawah kekuatan yang luar biasa, mengeluarkan erangan dan tampak seolah-olah dapat patah kapan saja. Babi hutan Fengqi berbalik dan mencoba menggigit Zuan. Ia tampak cepat, tetapi sebenarnya ia sangat cepat. Untungnya, Zuan menahan dirinya sedikit setelah Yu Yanluo mengingatkannya, jadi ia menggunakan kekuatan pedang untuk melesat mundur dengan cepat sejauh belasan meter ke pohon. Namun, rahang babi hutan itu menggigit keras tempat yang baru saja ia kunjungi. Kekuatan rahang yang mengerikan itu benar-benar hebat. Zuan bahkan mulai meremehkan apakah tubuhnya, yang telah ditempa oleh sutra asal primordial, dapat menahan kekuatan seperti itu. Babi hutan Fengqi hendak mengejar Zuan ketika seberkas cahaya melintas di depannya. Itu adalah pedang salju terbang milik Yan Suehen. Kalau saja situasinya tidak berbahaya, Zuan pasti sudah sangat kagum. Tak heran jika di film-film dunia sebelumnya banyak sekali yang pendekar pedang. Gaya bertarung seperti itu memang keren. Yan Suehen membentuk segel tangan berbentuk pedang. Pedang salju terbang melesat maju seperti bintang jatuh, menarik garis-garis cahaya dingin di sekitar babi hutan Fengqi. Namun, babi hutan Fengqi mengandalkan kulitnya yang tebal untuk mengabaikan pedangnya. Senjata yang tipis dan tampak lemah itu bahkan tidak dapat menembus pertahanannya. Orang macam apa Yan Suehen itu? Ketika dia melihat apa yang terjadi pada serangan teman-temannya, dia langsung mengerti betapa konyolnya pertahanannya. Karena itu, dia tidak menyerang tubuhnya, tetapi malah membidik kepalanya. Tidak peduli seberapa kuatnya, matanya tidak akan sekuat itu, bukan? Benar saja, babi hutan Fengqi panik. Ia mencoba menghindar, tetapi keterampilan pedang Yan Suehen terlalu ganas, sehingga ia tidak dapat menghindari serangan itu. Ia pun meraung marah. Iklan oleh Pub Future, yang lainnya juga tersadar dari lamunan mereka. Yun Jianyu mengeluarkan lentera permaisurinya. Di bawah pengaruh cahaya lentera, tubuh babi hutan Fengqi segera melambat. Ketika menyadari bahwa ia tidak dapat menghindari pedang tersebut, babi hutan itu memutuskan untuk menutup matanya dan menghadapi serangan itu secara langsung. Pedang itu menusuk ke kelopak matanya. Meskipun ada sedikit darah, jelas pedang itu tidak dapat melukai mata babi hutan itu. Bahkan matanya setebal ini, Zuan mengeluarkan 9 kuali, memanfaatkan kesempatan itu untuk menelan babi hutan itu dengan api teratai putih. Ia berpikir, karena orang ini memiliki pertahanan fisik yang kuat, maka mari kita coba serangan elemen. Benar saja, saat babi hutan Fengqi terbungkus dalam api teratai putih, ia menjerit. Kemudian, ia menggoyangkan seluruh tubuhnya.
Jarum baja yang tak terhitung jumlahnya yang tertutup bara api beterbangan kemana-mana. Kelompok itu tahu bahwa itu bukanlah jarum baja, melainkan bulu babi hutan Fengki. Sekarang setelah mereka memiliki api teratai putih, mereka menjadi lebih kuat. Zuan tidak punya pilihan selain menghindarinya dengan panik. Jarum baja itu melesat ke dalam hutan dan menembusnya. Api itu segera membakar pepohonan, dengan cepat membentuk lautan api. Babi hutan Fengki berteriak, mengambil kesempatan untuk melarikan diri ke kedalaman hutan karena khawatir. Tubuhnya seperti bola api yang menyala. Namun, apinya sudah jauh lebih kecil dari sebelumnya. Bagaimanapun, ia masih memiliki lapisan pelindung berupa minyak dan tanah di sekitar tubuhnya. Setelah ia melepaskan semua bulunya yang tajam, banyak api yang ikut terbakar. Zuan khawatir seluruh hutan mulberry akan terbakar. Ia segera mengumpulkan api teratai putih lagi. Namun, jarum baja yang ditembakkan babi hutan itu telah mengubah hutan menjadi lautan api. Kelompok itu segera berusaha memadamkan api, tetapi bagaimana api teratai putih dapat dipadamkan dengan mudah? Selain itu, babi hutan Fengki telah mengeluarkan terlalu banyak bulunya, sehingga api mulai muncul dari berbagai tempat. Begitu mereka memadamkan satu area, lebih banyak area mulai terbakar. Yun Jianyu berkata, menurutku, mungkin sebaiknya kita biarkan saja. Membakar seluruh hutan ini juga tidak apa-apa. Kita bakar saja babi hutan Fengki ini dan selamatkan kita dari masalah. Yan Suehen berkata sambil mengerutkan kening, itu mungkin bukan keputusan yang baik. Itu akan merusak keharmonisan dunia, yang akan menyebabkan konsekuensi yang tidak terduga. Yun Jianyu mendengus. Jangan mencoba membuat dirimu tampak seolah-olah mewakili kebenaran atau semacamnya. Bukankah itu yang selalu dilakukan sekte suci kita, dan bukankah kita masih baik-baik saja? Zuan berkata, hutan mulberry ini memang agak aneh. Apa kau lupa tentang air lemah sebelumnya? Jika kita benar-benar membiarkannya membakar hutan, lupakan saja tentang terbakarnya diri kita sendiri. Bagaimana jika hutan ini punya kemauan? Itu mungkin akan merepotkan. Lihatlah dirimu, selalu membela wanita sedingin batu itu. Apakah kita bertemu lebih dulu, atau kamu yang bertemu dengannya lebih dulu? Sepertinya ada sesuatu yang terjadi di antara kalian berdua atau semacamnya, kata Yun Jianyu dengan tidak senang. Allah latest novels di novel.com. Penyihir, omong kosong macam apa yang kau katakan? Seru Yan Suehen, pipinya memerah. Ia merasa bersalah dan tidak berani menatap Zuan. Yu Yanluo segera memberi saran kepada mereka, ayo padamkan apinya, kalau tidak apinya akan menyebar tak terkendali. Iklan oleh Pub Future. Tiba-tiba, gelombang gas pekat menyebar keluar. Kemudian, gerimis menyebar ke sekeliling. Api yang menyala-nyala segera padam. Mengapa tiba-tiba turun hujan? Tanya kelompok itu saat mereka berkumpul. Mereka semua merasa senang atas bantuan yang tak terduga itu. Saat api padam, hujan pun berhenti. Bagaimana hujan biasa bisa memadamkan api teratai putih? Zuan bertanya-tanya, bingung. Meskipun tubuh utama api teratai putih telah terkumpul, api yang tersebar bukanlah sesuatu yang bisa dipadamkan oleh air biasa. Yan Suehen melirik ke langit. Dia berkata dengan ekspresi bingung, hujan itu sepertinya tidak terbentuk secara alami dari gunung dan langit, melainkan seperti sesuatu yang dibuat sendiri oleh hutan ini, kata Yun Jianyu, ekspresinya berubah serius. An kecil, kamu mungkin benar-benar membawa sial. Hutan mulberry ini juga telah mengembangkan kemauannya sendiri. Zuan menelan ludah dan menjawab, hal aneh seperti itu tidak mungkin terjadi, kan? Ekspresi Yu Yanluo sedikit berubah. Dia bertanya, menurutmu apakah ini seperti hubungan antara Yayu dan air lemah? Mungkin babi hutan Fengki dan hutan mulberry ini sudah saling terkait. Menurutku tidak. Kalau tidak, gerakan babi hutan Fengki tidak akan berakhir dengan melukai hutan mulberry secara tidak sengaja, kata Yan Suehen. Sejauh ini tampaknya ia tidak menaruh dendam terhadap kita. Seharusnya tidak apa-apa asalkan kita tidak memprovokasinya. Semua anggota kelompok setuju dengan analisisnya. Bagaimanapun, mereka hanya perlu membunuh babi hutan Fengki. Jadi, mereka mencari keberadaan babi hutan Fengki di hutan. Awalnya, mereka masih bisa melihat jejak kakinya dan jejak api teratai putih yang terbakar. Namun, semakin dalam mereka masuk ke hutan, semakin sedikit jejak itu. Akhirnya, semuanya menghilang, dan tidak ada jejak yang tersisa untuk ditemukan.
Hutan Mulberry tampaknya memiliki wilayah misterius tersendiri yang memengaruhi indera ketuhanan mereka. Selain itu, Zuan menemukan bahwa jelas ada banyak makhluk kecil di hutan tersebut, namun lencana giok tersebut tidak mengizinkannya untuk menggunakan mereka sebagai mata-matanya. Saat mereka mencari selama beberapa jam lagi, langit mulai gelap. Mereka sama sekali tidak dapat menemukan keberadaan babi hutan Fengki. Hutan Mulberry ini terlalu luas, dan daunnya terlalu rimbun dan subur. Akan sulit bagi kita untuk menemukan babi hutan Fengki jika dia ingin bersembunyi, kata Yan Suehen. Ini sungguh aneh, bukankah monster-monster itu sombong dan kuat? Bukankah mereka seharusnya tipe yang terus terang dan agresif? Kenapa mereka semua begitu penakut? Seru Yun Jianyu kesal. Yayu juga pernah seperti itu sebelumnya, mereka harus benar-benar memeras otak untuk mengungkapnya lagi. Mereka mencoba untuk memutarbalikkan pikiran mengenai beberapa ide lagi, tetapi semuanya harus dibuang. Lihatlah, bulan sudah muncul, kata Yu Yanluo, tiba-tiba menunjuk ke langit. Zuan mendongak dan menatap langit. Ada bulan yang terang di langit, bersinar seperti lempengan giok. Cerah dan murni, indah dan misterius. Saat itu, dia tiba-tiba teringat sesuatu. Dia bertanya, apakah kamu masih ingat ketika Yayu menyebutkan bahwa babi hutan Fengki itu menyimpang? Mata Yan Suehen berbinar. Dia bertanya, haruskah kita mencoba sesuatu seperti itu? Yun Jianyu berkata dengan kesal, apa yang kalian semua lihat dariku? Bab 1423, Jauh dan Menggoda. Yan Suehen tersenyum aneh ketika berkata, karena kelemahan babi hutan Fengki adalah penyimpangannya, tentu saja kita harus menghadapinya dengan cantik. Terlebih lagi, kebetulan malam ini adalah bulan purnama. Yayu berkata bahwa babi hutan Fengki sering menatap kosong ke bulan, bukan? Semuanya sudah dipersiapkan, kita hanya butuh orangnya sekarang. Yun Jianyu tersenyum kesal, lalu kenapa kamu tidak pergi? Bukankah kamu juga cantik? Yu Yanluo menutup mulutnya rapat-rapat. Dia tidak berani terlibat dalam pertarungan antara dua dewi yang kuat itu. Yan Suehen menjawab, bukankah kau selalu menyadari bahwa kemampuan pesonamu tak tertandingi? Aku tidak tahu apa-apa, jadi tentu saja aku tidak bisa pergi. Dia tidak bisa menahan senyum ketika berbicara. Dia selalu menjadi orang yang terganggu. Sekaranglah yang menggoda Yun Jianyu, dia menyadari bahwa dia tidak bisa menahan kebahagiaannya. Kenapa akhir-akhir ini aku merasa seperti menjadi jahat? Yun Jianyu sempat kehilangan kata-katanya. Namun, dia bereaksi cepat dan membalas, siapa bilang kamu tidak punya kemampuan merayu? Sikap Bak Dewi yang murni dan tak ternoda yang kamu tunjukkan selalu mendatangkan tamu dari berbagai kekuatan. Pada mata lelaki, mereka jauh lebih menyambutmu daripada aku. Apalagi yang bisa kamu lakukan selain kemampuan merayu? Pipi Yan Suehen membeku. Saya khawatir seseorang akan salah paham dan berkata, penyihir, omong kosong macam apa yang kau katakan? Itulah kepribadianku. Aku selalu memperlakukan orang dengan baik dan mereka membalas budi. Apa maksudmu, keterampilan pesona? Itu salahmu karena selalu begitu galak dan memancing kemarahan publik. Selain itu, kau selalu merasa bahwa menggunakan keterampilan pesona adalah tindakan yang tidak pantas, jadi wajar saja jika golongan yang benar-benar tidak menyambutmu. Yun Jianyu mencibir, karena kamu sangat hebat, gunakan kepribadianmu yang baik itu untuk memunculkan babi hutan Fengki. Benda itu bahkan bukan manusia, jadi kepribadianku tidak akan berfungsi, kata Yan Suehen, langsung menolak gagasan itu. Yun Jianyu sangat marah hingga dia tertawa dan berkata, baiklah, itu bukan manusia. Tapi jika kemampuanmu tidak berguna, lalu mengapa kemampuanku berguna? Yan Suehen menatapnya dengan aneh dan membalas, siapa yang selalu memamerkan pesonanya? Bagaimana mungkin, selama mereka laki-laki, target tidak akan bisa lepas dari pesonamu. Yun Jianyu sekali lagi kehilangan kata-katanya, New Update at Novel.com. Yan Suehen menambahkan garam ke lukanya, berkata, tunggu, aku selalu mendengarmu memujinya, tetapi aku belum pernah melihatmu benar-benar menggunakannya sebelumnya. Mungkinkah, kamu tidak pernah begitu pandai dalam keterampilan pesona, jadi kamu hanya mengatakan hal-hal itu untuk menutupi kebenaran yang memalukan. Yu Yanluo diam-diam mendecak lidahnya. Master Sekte Yan selalu bertindak seperti dewi yang tidak terlibat dalam masalah duniawi, namun sekarang setelah mereka menghabiskan waktu bersama, dia dengan cepat belajar bagaimana menjadi bermuka dua. Iklan oleh Pub Future, wanita dingin,
apakah menurutmu serangan psikologismu akan berhasil melawanku? Bentak Yun Jianyu sambil menatapnya dengan marah. Baiklah, hari ini akan menjadi hari di mana wawasanmu akan semakin luas. Zuan tidak bisa berkata apa-apa. Kamu baru saja mengatakan tidak akan tertipu, jadi mengapa kamu melupakannya begitu cepat? Baiklah, kalau begitu kita tunggu saja dan lihat sendiri seberapa hebat pengguna keterampilan pesona paling tangguh dalam sejarah sekte suci ini, kata Yan Suehen. Matanya yang biasanya sedingin es kini melengkung seperti bulan sabit. Yun Jianyu tahu bahwa dia telah tertipu oleh tipu daya wanita itu, tetapi dengan kepribadiannya, dia tidak bisa begitu saja menarik kembali kata-katanya. Dia hanya bisa mendengus dan berkata, kalau begitu, sebaiknya kamu bersiap-siap. Aku pasti tidak akan melakukannya lagi jika aku memancing babi hutan Fengqi itu dan kalian membiarkannya melarikan diri. Baiklah, baiklah, kami sudah mengerti, kata Yan Suehen, dengan senyum lebar di wajahnya. Namun, dia masih mendiskusikan bagaimana mereka akan menghadapi babi hutan Fengqi lagi dengan yang lain. Mereka semua adalah ahli, jadi mereka segera menyusun rencana terperinci untuk memburunya. Kemudian, mereka menatap Yun Jianyu dengan tatapan penuh harap. Yun Jianyu sangat marah. Dia tidak menyangka bahwa pertama kali dia menggunakan keterampilan pesonanya adalah pada seekor babi. Namun, dia adalah orang yang luar biasa. Dia dengan cepat menyesuaikan kondisi mentalnya. Kemudian, mereka harus menentukan lokasi. Jika mereka ingin menarik perhatian babi hutan Fengqi, mereka harus menemukan tempat di mana babi hutan itu dapat melihatnya. Itu berarti tempat itu harus berada di tempat yang tinggi. Di hutan mulberry, titik tertinggi tentu saja adalah pohon mulberry besar yang berada tepat di tengahnya. Dengan demikian, rombongan itu tiba di tengah hutan mulberry. Meskipun mereka telah melakukan persiapan mental, mereka tetap terkejut ketika melihatnya dengan mata kepala sendiri. Batang pohon mulberry berdiameter 100 zang, mungkin bahkan lebih lebar. Seluruh pohon itu seperti kanopi kekaisaran yang menutupi langit. Udara di sekitarnya sangat segar dan bersih, membuat suasana terasa riang dan santai. Zuan berpikir dalam hati, pohon-pohon dewa yang mencapai surga dari legenda dunia sebelumnya, atau pohon dari kitab suci gunung dan lautan, mungkin paling besar hanya sebesar ini, kan? Yan Suehen tidak dapat menahan diri untuk tidak mendesak kagum, dan berkata, tempat ini benar-benar surga alam. Jika aku bisa berkultivasi di sini secara normal, tingkat peningkatanku bisa sekitar 2 kali lipat. Jika kau bersedia, kau bisa tinggal di sini untuk jangka waktu yang lama, kata Yun Jianyu dengan tidak sabar. Ia jelas tidak senang setelah tertipu oleh tipu daya wanita lain itu. Yan Suehen tidak merasa terganggu saat mendengar ejekan Yun Jianyu. Dia jelas tahu bahwa mereka tidak bisa tinggal di sana dalam jangka waktu lama. Agar tidak terlalu memprovokasi Yun Jianyu, dia memutuskan untuk membawa Yu Yanluo dan mulai memasang jebakan. Zuan awalnya berencana untuk membantu mereka juga, tetapi dia dihentikan oleh Yun Jianyu. Dia bertanya dengan rasa ingin tahu, Kakak Yun, apakah kamu butuh bantuanku? Iklan oleh Pub Future, pastikan untuk mengawasiku dengan baik nanti, kata Yun Jianyu cepat. Zuan benar-benar bingung dan tidak bisa berkata apa-apa. Namun, akhirnya dia berkata, jangan khawatir, aku akan melindungimu dengan hati-hati. Aku tidak akan membiarkan babi hutan itu menyakitimu. Yun Jianyu menatapnya, lalu membalas, identitas macam apa yang kumiliki? Untuk apa aku membutuhkan perlindunganmu? Dia berhenti sejenak, lalu melirik Yan Suehen dan Yu Yanluo yang berada di kejauhan. Ketika dia melihat mereka tidak memperhatikan, dia berkata pelan, aku ingin kalian memperhatikan dengan saksama nanti. Aku tidak ingin pertama kali menggunakan kemampuan pesonaku untuk seekor babi. Aku akan merasa sedikit lebih baik jika itu untukmu. Hah, seru Zuan, merasa sedikit terharu dengan bantuan itu. Yun Jianyu segera berkata, jangan terlalu dipikirkan. Aku tidak melakukannya agar kau melihatnya. Hanya saja kau satu-satunya pria di kelompok kami. Jika ada pria lain di sini, aku juga akan mengundangnya untuk menonton. Itu masih lebih baik daripada memperlihatkannya pada babi. Zuan menahan keinginannya untuk tertawa. Dia berkata dengan hangat, baiklah, aku akan memastikan untuk mengaguminya dengan baik. Mengapa kedengarannya aneh? Tanya Yun Jianyu, matanya menyipit. Lupakan saja, aku akan membuat beberapa persiapan di sana. Kemudian, dia melayang ke pohon yang jauh, sengaja bergerak keluar dari pandangan.
Zuan tidak tahu apa yang sebenarnya sedang dipersiapkannya, tetapi karena dia sengaja menghindari yang lain, dia pasti punya alasan untuk melakukannya. Dia tidak akan mencoba menggali terlalu dalam. Karena itu, dia pergi untuk membantu Yan Suehen dan Yu Yanluo memasang jebakan. Apa yang baru saja dia katakan padamu? Yan Suehen bertanya, pura-pura tidak peduli. Yu Yanluo juga langsung menajamkan telinganya. Oh, dia bilang padaku untuk berhati-hati nanti, dan kalau dia akhirnya membuang-buang semua usahanya, dia pasti akan membuatku membayar harganya, jawab Zuan dengan ambigu. Hanya orang bodoh yang akan mengatakan kebenaran dalam situasi seperti itu. Namun, dia juga tidak bisa berbohong, karena itu akan mudah terungkap di kemudian hari. Itulah sebabnya dia harus mengatakan sesuatu yang bisa dijelaskan, tetapi juga sesuatu yang tidak akan membuat orang lain berpikir aneh. Memelihara ikan di akuarium juga tidak mudah. Apakah menurutmu semudah itu bagiku? Oh, begitukah yang terjadi? Tanya Yan Suehen. Awalnya dia ragu, tetapi setelah dipikir-pikir, memang seperti itulah kepribadian penyihir itu, jadi dia tidak mengatakan apa-apa lagi. Tak lama kemudian, mereka menyelesaikan persiapan mereka. Yun Jianyu juga perlahan berjalan keluar dari hutan saat itu. Mata Zuan langsung membelalak, karena Yun Jianyu telah berganti ke gaun merah muda yang lebih ketat dari pakaian biasanya. Dia dapat dengan jelas melihat pinggangnya yang ramping, serta bentuk tubuhnya yang mengesankan. Saat dia berjalan, ada riak yang jelas yang bahkan membuatnya teringat pada Big Man saat itu. Beberapa helai kain tipis berkibar di sekitar gaun itu, menambah sedikit keindahan misterius pada penampilan Yun Jianyu. Rambutnya yang sepinggang dibiarkan terurai sepenuhnya. Rambut hitamnya yang berkibar-kibar, memberikan kesan kecantikan yang mempesona. Dia juga telah mengubah riasannya, membuat alis dan matanya tidak lagi tampak garang dan mengintimidasi seperti biasanya. Pada saat itu, dia tampak lembut dan cantik, penuh dengan perasaan lembut. Begitu melihat Yun Jianyu, Yu Yanluo tak kuasa menahan diri untuk tidak melirik Yan Suehen yang sudah menjauh. Penampilan Yun Jianyu yang bak dewi sangat mirip dengan temperamen Yan Suehen. Namun, setelah memperhatikan lebih dekat, dia menyadari ada beberapa perbedaan. Ada aura pancaran kuat yang terpancar dari tubuh Yun Jianyu juga. Dia benar-benar mampu memadukan penampilan seperti peri yang menyendiri. Dengan aura gairah dan birahi yang sempurna. Bab 1424, Tarian yang Memikat. Yun Jianyu terlihat sangat menggoda, namun dia juga tidak benar-benar menunjukkan apapun. Satu-satunya bagian yang bisa dianggap terbuka adalah tulang selangkannya yang halus. Zuan teringat Qiu Honglei yang pernah mengatakan kepadanya bahwa memperlihatkan dada adalah sesuatu yang hanya dilakukan oleh orang-orang di level terendah. Semakin tinggi tingkat keterampilan pesona yang dimiliki seseorang, semakin murni jadinya, dan semakin angkuh dan transenden jadinya. Padahal, menurut standar itu, Yan Suehen sebenarnya juga berada di level tertinggi. Itulah sebabnya, saat Yun Jianyu pertama kali muncul, dia langsung menghadap Yan Suehen. Tentu saja, kepribadian Yan Suehen jauh lebih acuh tak acuh dan dingin. Sebaliknya, Yun Jianyu justru menunjukkan sifat-sifat menawan yang dapat menarik hati orang lain. Lupakan soal pria, bahkan jantung Yan Suehen dan Yu Yanluo pun mulai berdebar kencang saat melihatnya. Ekspresi macam apa itu? Tidakkah aku harus memilih untuk bersikap feminin jika aku mau? Bentak Yun Jianyu, matanya membelalak. Zuan menghela napas dan berkata, kakak Yun yang kita kenal telah kembali. Sejujurnya, itu benar-benar sulit untuk dibiasakan. Apakah aku terlihat tidak baik sekarang? Tanya Yun Jianyu. Alisnya sedikit mengernyit, dan suaranya sedikit gugup. Zuan tak kuasa menahan tawa, lalu menjawab, bagaimana mungkin? Baik dirimu yang sekarang maupun dirimu yang dulu, keduanya sangat cantik. Kalau ada yang berani bilang kamu nggak cantik, mereka pasti buta. Yun Jianyu kini merasa senang, lalu menjawab, dasar bocah nakal, pantas saja kau bisa menipu banyak gadis. Mulutmu hanya dioles madu, namun, caramu tidak berguna melawanku. Begitukah? Lalu kenapa wajahmu tersenyum lebar? Yan Suehen membalas dan mengungkapnya secara kejam. Iklan oleh Pub Future. Bolehkah aku mengartikannya sebagai rasa cemburumu? Aku tidak akan merendahkan diriku seperti dirimu sendiri, kata Yun Jianyu. Dia dalam suasana hati yang baik dan secara mengejutkan tidak marah. Aku, cemburu kamu, seru Yan Suehen kesal. Entah mengapa,
Saat melihat Zuan memuji Yun Jianyu dengan kata, sanjungan, hatinya merasa marah. Meski tahu pujian Zuan tidak salah, dia hanya merasa Zuan menjilat saingannya. Kau iri karena aku bisa memiliki temperamen yang sama, kan? Hanya saja aku tidak ingin melakukan hal-hal yang kau lakukan, kata Yun Jianyu dengan nada meremehkan. Yan Suehen tertawa, lalu membalas, tentu saja, kalau begitu mengapa kita tidak menggunakan akting seperti ini? Aku pasti akan memperkenalkan semua orang ke sisi lain dari Master Sekte Iblis. Aku tidak ingin menjadi sepertimu dan orang-orang munafik lainnya, kata Yun Jianyu. Dia tahu dia harus menggunakan keterampilan pesonanya terus-menerus untuk mempertahankan keadaan seperti itu. Dia merasa jijik ketika dia berpikir harus menggunakan keterampilan pesona pada orang-orang yang biasanya dia pandang rendah. Bab-bab novel baru diterbitkan di N0VE, Lab IN, Ko per meter. Zuan segera menyela mereka, berkata, kita harus fokus menyiapkan perangkap untuk babi hutan Fengqi. Serahkan saja padaku, kata Yun Jianyu sambil tersenyum bangga. Saat melewati Zuan, dia berhenti sejenak dan berkata melalui Qi, jangan lupa apa yang kau katakan sebelumnya. Zuan tersenyum dan berkata, jangan khawatir, aku janji aku tidak akan berkedip. Rona merah muncul di pipi Yun Jianyu. Ia segera menendang tanah dan tiba di puncak pohon. Meskipun pohon murbe itu tinggi, gerakan Yun Jianyu ringan dan anggun. Daun-daunnya seperti tanah yang kokoh baginya. Setelah malam tiba, angin menjadi lebih dingin dan lebih kencang. Namun, hal itu sama sekali tidak memengaruhi Yun Jianyu. Sebaliknya, gaunnya yang tipis berkibar-kibar, membuatnya semakin tampak seperti seorang dewi. Dia menatap Zuan dalam-dalam, lalu mengangkat pergelangan tangannya dengan lembut dan berjinjit. Dia seperti pohon willow yang lembut di tengah angin sepoi-sepoi, tampak seolah-olah sedang menari dengan ringan dan anggun di dalam siluet bulan. Saat cahaya bulan bersinar dari belakangnya, gaunnya tampak menjadi tembus cahaya, semakin memperlihatkan sosoknya yang manis, cantik, dan anggun. Dia hampir tampak seolah-olah tidak mengenakan apapun, namun tidak ada yang bisa melihat apapun. Dia memiliki semacam kecantikan misterius yang menguji kesabaran para penonton. Dia tidak perlu melakukan apapun, namun itu sudah cukup untuk membuat imajinasi mereka menjadi liar. Iklan oleh Pub Future. Tak lama kemudian, dengungan lembut dan manis mulai bergema di seluruh hutan mulberry. Dengungan itu tidak seperti lagu tertulis, sebaliknya, dengungan itu lebih seperti musik surgawi yang berasal dari jiwa. Zuan merasa seolah-olah rambutnya mulai berdiri tegak. Tarian Yun Jianyu yang bergerak, bersama dengan suara yang membuat imajinasi melayang, membuatnya merasa seolah-olah sucubi yang tak terhitung jumlahnya telah mengelilinginya, membisikkan kata-kata manis ke telinganya. Banyak adegan indah segera muncul di benaknya. Dia bahkan merasa seolah-olah seluruh darahnya mulai mendidih. Dia tanpa sadar mencondongkan tubuh sedikit ke depan dan menutupi matanya dengan tangannya, menggunakan lengan bajunya untuk menyembunyikan rasa malunya. Ini buruk. Aku akan mempermalukan diriku sendiri. Jantung Zuan berdebar kencang seperti genderang. Bahkan dengan tekadnya, dia tampak hampir hancur. Bagian terburuknya adalah Yan Suehen dan Yu Yanluo berada tepat di sebelahnya. Jika dia mempermalukan dirinya sendiri di depan mereka, bukankah citranya akan hancur total? Meski begitu, tubuhnya menolak untuk tetap berada di bawah kendalinya, dan reaksi naluriahnya menjadi liar. Satu-satunya cara untuk menghentikannya adalah dengan tidak melihat wanita di puncak pohon. Namun, pemandangan itu tampaknya memiliki semacam kekuatan yang menyihir, membuat seseorang sama sekali tidak mau mengalihkan pandangannya. Jika hanya itu, dengan tekad Zuan, dia masih bisa mengalihkan pandangannya. Namun, dia baru saja berjanji pada Yun Jianyu untuk tidak melakukannya, jadi bagaimana dia bisa mengingkari janjinya? Karena itu, dia hanya menguatkan diri dan terus menonton. Tak lama kemudian, sepasang mata yang tajam dan indah bertemu dengannya. Ternyata Yun Jianyu selalu menatapnya. Mungkin karena dia melihat betapa tertekannya dia, tetapi ekspresi bangga terpancar di matanya. Kemudian, gerakannya menjadi lebih lembut. Wanita ini sedang bermain api. Apa dia lupa kalau aku ini anak buah muridnya? Pikir Zuan, seluruh tubuhnya basah oleh keringat. Sementara itu, wajah Yan Suehen juga memerah. Kenangan tentang sumber air panas pegunungan salju besar terus muncul di benaknya. Dia secara naluriah melirik pria di sampingnya. Pada saat itu,
dia terkejut menemukan bahwa Yu Yanluo juga menatap Zuan dengan pipi merah dan perasaan lembut. Mereka masing-masing tercengang ketika melihat bagaimana tindakan satu sama lain. Jantung Yan Suehen berdebar kencang karena terkejut. Dia segera menenangkan diri dan berkata, tarian memikat dan suara menawan milik Sekte Iblis memang luar biasa, seperti yang diharapkan. Yu Yanluo juga teringat akan aktivitasnya bersama Zuan di kamar tidur, jadi dia kurang percaya diri saat berseru, jadi ini tarian memikat dan suara menawan yang legendaris. Dengan statusnya, dia tentu pernah mendengar tentang dua keterampilan yang menakjubkan itu. Dikabarkan bahwa tidak ada pria yang dapat menahan godaannya, tetapi dia belum pernah bertemu dengan siapapun yang mengalaminya. Secara langsung, itu mungkin keterampilan pesona Sekte Iblis yang paling misterius dan pasti tidak akan digunakan pada pria biasa. Mereka tidak menyangka akan beruntung melihat keterampilan itu hari ini. Lupakan pria, bahkan sebagai wanita mereka hampir tidak bisa bertahan. Yan Suehen diam-diam mengamati ekspresi Zuan. Ketika dia melihat bahwa wajahnya memerah dan berkeringat deras, dia tidak marah. Meskipun dia hampir menangis, akan lebih aneh jika dia tidak bereaksi. Sebaliknya, fakta bahwa ia mampu bertahan selama ini sudah membuat tekadnya lebih besar daripada tekad banyak pria. Siapa yang mengira bahwa meskipun ia biasanya bertindak sesat, pada kenyataannya, ia sebenarnya adalah seorang pria sejati. Tepat saat itu, seekor babi hutan berteriak. Bersamaan dengan gemerisik dedaunan dari hutan, sesosok tubuh raksasa melompat keluar dan meraung ke arah wanita di bulan. Mata kecilnya tampak sudah agak merah. Kesenangan kebugaran di Taman pukul 1:07. Iklan oleh Pub Future, bab 1425, bentuk sejati terungkap. Jadi itu babi yang menyimpang. Ketika mereka melihat babi hutan Fengqi hampir menjadi gila saat melihat penampilan Yun Jianyu di atas pohon, Yan Suehen dan Yu Yanluo sama-sama menaruh hati mereka. Sebaliknya, penampilan Zuan jauh lebih baik. Babi hutan Fengqi berlari beberapa kali mengitari bagian bawah pohon. Kemudian dia mengangkat kepalanya dan menatap Yun Jianyu dengan linglung. Ketika dia melihat keindahan di bawah bulan, dia merasa sangat tidak sabar dan gelisah, seolah-olah mengingat sesuatu dari masa lalu. Setelah beberapa waktu berlalu, ia tidak lagi puas hanya dengan melihat. Ia menghentakkan keempat kakinya yang pendek ke tanah, terbang ke udara sambil menjerit. Posturnya sangat lucu dan menggelikan, tetapi tubuhnya yang besar membuatnya tampak seperti rudal besar. Jika dia menabrak sesuatu, lupakan tubuh Yun Jianyu yang ramping dan halus, bahkan pohon murbei yang besar pun tentu belum mampu menahannya. Zuan juga tersadar dari lamunannya saat itu. Dia segera menggunakan serangan mental 100 Warble pada babi hutan Fengqi. Seluruh tubuh babi hutan itu bergetar, dan tubuhnya membeku sesaat. Namun, Zuan juga merasakan sakit yang menyengat di kepalanya. Ketika serangan mental seperti 100 Warble digunakan terhadap para ahli yang telah memadatkan jiwa, serangan itu juga seringkali menimbulkan sejumlah kerusakan besar pada penggunanya. Meski begitu, Zuan mengandalkan regenerasinya yang kuat untuk menggunakannya. Sedikit kebingungan melintas di benaknya, karena saat dia menyerang babi hutan itu dengan serangan mental, dia sepertinya tidak melihat babi hutan, melainkan seorang pria kuat yang diselimuti energi hitam. Namun, sedetik kemudian, babi hutan itu muncul lagi. Mungkinkah pantulan mental itu membuat saya melihat sesuatu yang salah? Saat babi hutan Fengqi sedang linglung, tiba-tiba tali yang tebal dan kencang melesat keluar dari dahan pohon yang rimbun. Tali itu seperti rantai besi, menghalangi jalan babi hutan itu. Babi hutan Fengqi akhirnya tersadar dari lamunannya, dan sedikit rasa jijik muncul di matanya. Ia memiliki kekuatan yang besar. Pada masa lalu, manusia telah berusaha sia-sia untuk mengikatnya dengan tali, tetapi kemudian ia dengan mudah memutuskannya hanya dengan sedikit perlawanan. Jadi, ia membiarkan tali itu melilitnya, berniat menggunakan momentum serangannya untuk langsung menerobos dan menghancurkannya. Namun, matanya cepat menyipit. Tali itu telah diregangkan hingga beberapa kali panjang aslinya dari kekuatan babi hutan itu. Materialnya yang dulu tebal menjadi sangat tipis, tampaknya seolah-olah bisa putus kapan saja. Namun, tali itu tidak putus. Sementara itu, karena babi hutan Fengqi telah menderita serangan mental sebelumnya, gerakannya telah melambat, sehingga serangannya menjadi sangat lemah. Sudah terlambat untuk keluar dari situasi tersebut. Iklan oleh Pub Future. Tali yang sangat kencang itu seperti tali busur yang telah ditarik sepenuhnya. Ketika tubuh babi hutan itu berhenti bergerak,
ia terlempar ke tanah dengan kecepatan yang bahkan lebih tinggi dari kecepatan awalnya. Tali itu tentu saja bukan tali biasa, melainkan terbuat dari urat ular bulan giok. Dulu, saat Zuan membantu putra mahkota menyelesaikan ujiannya di makam West Hound, urat-urat itu adalah rampasan perang. Putri mahkota Bi Linglong telah memberikannya kepadanya. Dia tidak menyangka urat-urat itu akan berguna sekarang. Tentu saja, hanya urat-urat itu saja tidak akan cukup untuk menghentikan babi hutan Fengqi yang kuat. Untungnya, ia memiliki bantuan rune yang telah diterapkan Yan Suehen, barulah ia dapat mengalahkan babi hutan Fengqi. Babi hutan Fengqi kehilangan pusat gravitasinya saat menghantam tanah dengan suara keras, menyebabkannya tenggelam ke dalam lubang. Itu adalah jebakan yang telah disiapkan Yan Suehen dan yang lainnya sebelumnya. Babi hutan itu meraung marah dari dalam lubang. Awalnya ia menyerbu karena nafsu, tetapi ia tidak menikmati apapun dan malah menderita dengan menyedihkan. Perbedaan antara harapan dan kenyataan terlalu besar. Namun, saat melihat tiang-tiang kayu yang hancur dan batu-batu tajam di dalam lubang itu, ia berpikir, kamu benar-benar ingin menyakitiku dengan benda-benda ini. Ia meraung, berniat untuk keluar dari lubang untuk memberi pelajaran kepada orang-orang bodoh dengan pengetahuan yang dangkal. Tetapi beberapa garis biru tiba-tiba bersinar di sekitarnya. Garis-garis itu mengelilingi babi hutan, membentuk diagram yang menakutkan. Babi hutan itu samar-samar dapat melihat beberapa bendera berkibar di dalam hutan. Sebagai monster dari zaman kuno, ia segera menyadari bahwa ia berada di dalam sebuah formasi. Sebuah gulungan lukisan terbentang di atasnya, menutupi lubang itu. Tiba-tiba terasa seolah dunia telah berubah. Tempat itu tidak lagi berada di hutan Murbei, melainkan di tempat yang asing. Lukisan itu tidak lain adalah lukisan dunia milik Yuan Luo. Namun, kualitasnya tidak cukup untuk menjebak monster kuno seperti babi hutan Fengqi. Untungnya, dia memiliki Yan Suehen yang membantunya dengan menyiapkan formasi besar sebelumnya. Kemudian, menggunakan lukisan dunia sebagai mata formasi memungkinkannya menjadi berkali-kali lipat lebih kuat. Zuan dan yang lainnya mengambil kesempatan untuk menyerbu ke dalam formasi, di mana dia menggunakan api teratai putih untuk menelan babi hutan Fengqi. Babi hutan itu menjerit kesakitan. Ia mencoba melepaskan bulu-bulu di tubuhnya, berniat membakar hutan di sekitarnya jika perlu. Namun, formasi besar itu berisi dunianya sendiri. Tidak ada hutan Murbei yang tersisa. Sebagai pengendali formasi, Yan Suehen dengan mudah membantu yang lain menghindari jarum baja seperti panah otomatis. Pada saat yang sama, dia menggunakan pedang kepingan salju. Udara dingin benar-benar menyelimuti babi hutan Fengqi. Iklan oleh Pub Future. Dengan meminjam kekuatan formasi, kekuatan pedang kepingan salju miliknya meningkat pesat. Saat udara dingin bersentuhan dengan api teratai putih, udara itu berubah menjadi uap yang mengelilingi babi hutan Fengqi, membuatnya menjerit kesakitan. Zuan terkejut. Dia tidak menyangka kekuatan es dan api yang berpadu menjadi begitu hebat. Tidak heran ada begitu banyak pria di duniaku yang suka bermain dengan karakter yang menggunakan api dan es. Dia tidak membuang waktu dan mengeluarkan cincin semestanya, menggunakannya untuk terus-menerus memukul kepala babi hutan itu. Sementara babi hutan itu pusing karena kekuatan tumpul, dia mengeluarkan tombak panjang yang memiliki ujung tombak yang menyala-nyala. Itu adalah senjata tingkat surgawi yang diberikan Sang Liuyu kepadanya, sesuatu dari istana naga, tombak ular api ungu. Pertahanan babi hutan Fengqi sangat kuat, dan serangan baliknya juga ganas. Senjata bergagang panjang seperti itu adalah pilihan terbaik untuk melawannya. Zuan teringat bahwa para pemburu di dunianya sebelumnya juga menggunakan tombak untuk menghadapi babi hutan. Meskipun pertahanan babi hutan Fengqi kuat, setelah terluka oleh api teratai putih dan pedang kepingan salju, pertahanannya sudah sangat melemah. Selain itu, meskipun pertahanannya lebih kuat terhadap serangan fisik, pertahanannya jelas tidak dapat menahan tombak yang diselimuti api iblis. Dengan demikian, hampir setiap tusukan meninggalkan lubang yang hangus, terbakar, dan berdarah. Meskipun babi hutan Fengqi berkulit tebal, ia tetap tidak sanggup menahan serangan yang tak ada habisnya. Ia tahu bahwa ia akan berada dalam bahaya jika terus seperti ini. Karena itu, ia tiba-tiba berteriak dan berubah menjadi energi hitam. Kemudian, energi hitam itu berubah menjadi babi hutan kecil yang tak terhitung jumlahnya yang berlari ke beberapa arah yang berbeda. Hati-hati, selama seekor babi hutan kecil bisa lolos, ia akan lolos.
Tidak akan mudah membuatnya jatuh ke dalam perangkap seperti ini lagi. Seru Yun Jianyu. Ia berpengalaman dan segera menyadari gerakan babi hutan itu sebagai metode pertahanan diri yang brilian. Zuan tidak panik. Jika babi hutan Fengqi tetap dalam bentuk babi hutan besarnya, mungkin akan sulit baginya. Namun, jika ia terpecah menjadi bagian-bagian yang lebih kecil, mungkin akan merepotkan orang lain, tetapi ia jelas tidak kekurangan keterampilan area of effect. Dengan demikian, ia melepaskan raungan singa yang telah dicurinya dari ras singa. Raungan yang mengerikan memenuhi seluruh dunia formasi. Serangan AOE seperti itu memiliki efek terbatas pada kultivator dengan kultivasi yang lebih tinggi, tetapi sekarang babi hutan Fengqi telah berubah menjadi babi hutan kecil yang tak terhitung jumlahnya, mereka menjadi jauh lebih lemah secara individu. Mereka langsung bingung oleh raungan singa. Sementara babi hutan kecil itu membeku, Zuan menggunakan formasi pedang luan biru miliknya. Energi pedang yang tak berujung turun dari langit, menusuk semua babi hutan itu hingga mati. Pada akhirnya, mereka menghilang menjadi asap hitam, yang menyatu dan kembali membentuk tubuh besar babi hutan Fengqi sekali lagi. Namun, tubuhnya penuh dengan lubang dan hampir mati. Zuan memegang ular pike api ungu di tangannya dan bermaksud mengakhiri hidupnya ketika babi hutan itu berubah menjadi manusia, berkata, "Pahlawan yang kuat, ampuni nyawaku, tolong ampuni aku." Yang lain terkejut saat melihatnya. Mereka tidak menyangka babi hutan Fengqi benar-benar manusia. Bagaimanapun, Yayu memiliki wajah manusia tetapi tubuh ular. Ia memiliki banyak sifat yang bukan manusia. Namun, manusia adalah manusia sepenuhnya, dari kepala hingga kaki. Zuan bahkan lebih terkejut karena orang ini sama dengan yang dia lihat saat menyerang menggunakan Hundred Warble. Mungkinkah itu tubuh asli Fengqi Boar? "Siapa kamu?" teriak Yun Jianyu. Pria kuat itu menatap Yun Jianyu, dan langsung mengenalinya sebagai wanita yang menari di bawah sinar bulan. Ekspresi rumit yang menyerupai campuran kengerian dan kebencian muncul di wajahnya. Dia segera menundukkan kepalanya dan berkata, "Namaku Pang Meng, dan aku dulu seorang pemburu. Dulu, aku dikirimi oleh orang-orang untuk melenyapkan bencana yang disebut babi hutan Fengqi. Meskipun aku berhasil membunuhnya, aku diserang oleh energi hitam di sekitarnya, dan kemudian secara tidak sengaja berubah menjadi dirinya sendiri. Terima kasih semuanya telah membebaskanku dari keadaan menyedihkan ini." Zuan dan yang lainnya saling memandang dengan cemas. Semua ekspresi mereka aneh. Mengapa Yayu seperti itu? Mungkinkah orang lain yang pernah mengalami nasib pahit?